destinasi kawasan super prioritas di Indonesia Ya. gitu yang lagi digenjot sama Kemenparekraf. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Hayo, siapa nih di sini yang udah ada rencana untuk pergi liburan atau malah udah pergi berlibur nih? Tapi pastinya masih pengen lah ya liburan lagi nih. Apalagi sepertinya di penghujung pandemi ini, semoga ya, udah makin rasanya nggak sabar untuk pergi liburan. Nah Smart Viewers, maka dari itu hari ini kita akan ngobrol seputar destinasi wisata, traveling, dan lain-lainnya bersama dengan Sigit Sugiono. Beliau adalah travel blogger dan entrepreneur. Halo Sigit, terima kasih udah mau ngobrol bareng Smart Viewers. Halo Anissa, selamat sore. Iya, kabar baik Sigit? Baik-baik. Oke. Nah Smart Viewers, Sigit ini juga punya tour agency ya, yang namanya Betul, Jalan-Jalan Tour Agency, bener ya? betul banget Kak. Oke. Ini sekalian dipromosi ini kayaknya. Iya. Oke, Sigit ini kan di masa-masa yang mungkin bisa dibilang hampir menuju akhir dari pandemi ya. Kebutuhan berlibur itu jadi minat nih di tengah masyarakat. Nah selain itu juga makin banyak destinasi wisata baru lebih terekspos saat pandemi ya kan, apalagi di tengah penggunaan media sosial. Nah ini menurut Sigit apakah ini punya dampak sendiri untuk penyedia jasa tour and travel? Oke Kak, kalau untuk kita lihat ya dari awal kita pandemi sampai sekarang gitu. Ya. Kalau untuk dari pihak jasa tour dan travel agency sendiri sih, ini sebenarnya sangat menguntungkan gitu. Karena animo masyarakat itu untuk travel itu sangat tinggi. Apalagi kayak mereka selama ini kan merasa dikurung ya. Jadi otomatis untuk para penyedia tour ini akan sangat diuntungkan sebenarnya. Oke, ini kan kalau kita lihat juga muncul yang namanya fenomena revenge travel ya. Dalam tanda kutip, kita semua ingin balas dendam lah karena sebelumnya seperti yang Sigit bilang tadi kan merasa terkurung, terus pengen liburan gitu ya. Nah ini kira-kira kemana sih pilihan destinasi yang ya menjadi favorit kebanyakan masyarakat? Oke, kalau favorit sendiri kan kita bagi dua lah ya. Ada yang domestik, ada yang luar negeri. Ya. Kalau di domestik sendiri itu yang paling sering orang kunjungi adalah otomatis Bali. Oke. Karena itu yang paling simple, paling gampang dan emang semuanya ada di Bali. Tapi kalau kita mau sedikit agak travel adventure gitu, yang paling banyak berikutnya adalah Labuan Bajo. Oke, Labuan Apalagi Bajo. itu kan, Labuan Bajo itu kan sebenarnya jadi salah satu destinasi kawasan super prioritas di Indonesia gitu, yang lagi digenjot sama Kemenparekraf. Kalau untuk luar negeri ada Turki, itu yang dari awal pun yang lain belum buka, cuma dia yang buka nih. Karena kayaknya dia butuh banget nih devisa untuk wisatawan untuk datang ke tempat mereka gitu. Oke. Nah, dari destinasi wisata ada Bali, terus Labuan Bajo tadi, kalau yang di luar negeri juga ada Turki ya. Seberapa besar sih Sigit peningkatan kebutuhan atau minat masyarakat untuk menggunakan jasa tour and travel ya, untuk pergi ke sana itu seberapa besar? Kalau ke Labuan Bajo, ke Turki itu cukup besar ya. Karena orang yang ingin ke sana itu mereka kayak, apalagi yang mereka yang mau terima jadi gitu, mereka akan lebih banyak gitu daripada orang yang ke Bali. Karena ke Bali itu kan kayak kita sewa mobil udah bisa kemana aja, kita tinggal searching gitu, tahu gitu. Tapi kalau untuk kayak misalnya Labuan Bajo, untuk ke Sumba atau ke Turki itu sendiri, orang-orang akan lebih prefer, mereka butuh sesuatu yang membuat mereka merasa aman dan merasa terjamin di sana. Jadi biasanya daerah-daerah kayak Labuan Bajo, Sumba itu cukup tinggi untuk kebutuhan tour agent. Oke. Ini Di atas apakah 70%-an ada mungkin, karena emang agak susah kalau untuk jalan sendiri gitu. Oke. Mungkin karena juga kalau di Bali ketersediaan transportasi umum di sananya juga lebih banyak ya.
daripada di Betul. Labuan Bajo yang seperti tadi disebutkan sama Sigit gitu. Nah, Iya betul. ini kalau dari cerita yang dipaparkan Sigit tadi, ini sejalan nggak sih sama penyediaan transportasi umum ya, kayak pesawat, kereta dari pemerintahnya itu sendiri gimana? Iya, kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya untuk kapasitas yang disediakan dari pemerintah sendiri kan untuk pesawat misalnya gitu ya, emang nggak sebanyak sebelum pandemi. Tapi sejauh ini sih untuk pemenuhan kebutuhan mereka untuk berpergian itu tercukupi sih. Cuma kayak emang akan ada kapasitas-kapasitas yang beberapa dikurangi gitu. Kayak misalnya aja kita bahas kereta api gitu. Kalau misalnya dulu kereta api itu kita bisa booking 3 bulan ke depan, per 3 bulan ke depan. Tapi saat ini sampai sekarang pun orang yang mau pergi ke luar kota di Jawa itu kayak cuma sebulan baru dibuka sebulan ke depan gitu. Jadi kita nggak bisa booking jauh-jauh hari untuk 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan gitu. Berarti penyediaannya masih cukup ya, cuman terbatas di tanggal bookingannya itu ya? Betul, itu untuk kereta sih. Oke, itu kalau khusus untuk kereta. Terus kalau harga tiketnya gimana nih? Apakah ada kenaikan gitu ya, karena permintaannya yang semakin banyak, atau justru sama aja nih kayak sebelum-sebelumnya? Kalau tiket, kalau sekarang ya mungkin udah pada tahu kali ya, kalau sekarang itu harga tiket itu cukup melambung tinggi, apalagi semenjak COVID ini turun drastis gitu. Kita tahu kalau case turun dan itu semua harga jadi kesempatan untuk para maskapai angkat harga biar mereka bisa kembali untung. Tapi kalau misalnya pas masih pandemi itu sebenarnya mereka cukup harganya cukup digoyang gitu, agak turun gitu, cenderung turun. Tapi kalau sekarang sih lumayan naik. Oke. Kayak misalnya kita bisa lihat ke Labuan Bajo, rata-rata ke Labuan Bajo dulu mungkin sekitar 1 juta sudah bisa sekali jalan. Jadi kayak 2 juta. Kalau sekarang bisa sampai di atas 2,5 PP, 2,5 sampai 3 juta. Itu yang paling murah, bisa di atasnya. Nah itu kenaikan harga itu tuh kira-kira apa sih jadi faktornya Sigit? Ataukah apakah penyediaannya kurang dan minatnya melambung tinggi atau gimana? Karena minat sih Kak, seperti yang tadi saya bilang itu kayak kalau misalnya kita tadi ada kalau untuk kita ya pembalasan karena kita dikurung, tapi kalau untuk transportasi mungkin ini revenge-nya mereka karena kemarin mereka bablas harga rendah, tapi sekarang karena minatnya udah mulai naik dan semua mulai open border, jadi semuanya langsung diangkat tinggi gitu. Mungkin itu salah satunya sih sebenarnya. Oke, gitu. Nah ini kan tadi kita udah ngebahas tentang destinasi domestik ya, gitu. Kalau untuk destinasi luar negeri nih, sebenarnya apa sih yang jadi daya tarik masyarakat untuk berlibur ke sana? Kalau luar negeri ya, luar negeri saya selalu melihatnya Indonesia itu punya sebuah pride. Kalau misalnya nggak ke luar negeri, kayaknya nggak keren nih, gitu. Betul nggak sih Kak sebenarnya? Itu saya amati selalu begitu sih. Kayaknya, aduh mendingan ke luar negeri deh, orang-orang bisa lihatnya keren gitu. Dan salah satu faktornya itu adalah mereka kayak mungkin pengen belanja dan shopping lah. Itu salah satu sumber pendapatan negara tetangga kita ya. Orang Indonesia itu dicapnya cukup sangat berada gitu, karena mereka kalau datang pasti selalu belanja. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa orang Indonesia suka ke luar negeri juga. Mereka mau belanja karena lebih murah barang-barang di sana dan pride itu sendiri gitu. Oke, berarti tapi di balik itu ya tetap ada destinasi-destinasi yang emang negara tersebut unggul gitu. Mungkin ada yang pariwisata baik itu entertainnya mereka, terus ada yang nature-nya, view-nya mereka lebih ada yang kita nggak ada tapi mereka ada ya. Itu juga ada sih faktornya gitu. Oke. Jadi ya tergantung kitanya juga pengennya kemana ya. Betul. Nah ngomong-ngomong kalau ke luar negeri nih kita kan pasti butuh visa ya. Sigit ini tahu nggak sih berapa banyak nih kira-kira negara di luar yang memberikan free visa bagi WNI nih kan? Jadi nggak usah repot-repot mungkin cari visa ya. Kalau untuk totalnya saya sebenarnya kurang begitu
signifikan tahunnya berapa gitu. Mm-mm. Tapi yang pasti kan kayak misalnya Asia Tenggara itu udah pasti nggak perlu visa. Terus kita bisa lihat ada Turki itu awalnya pun ini apa awalnya juga sempat visa on arrival, sekarang beneran udah nggak usah visa sama sekali. Terus kita bisa lihat ada Maldives, ada Nepal, itu bisa on arrival juga sebenarnya. Jadi nggak terlalu susah sih. Jadi begitu nyampe kita tinggal apply dan itu cukup gampang langsung bisa diterima biasanya gitu. Dan jarang banget kayak case-case yang tiba-tiba kita udah datang terus langsung ditolak, kita dibawa pulang lagi. Itu jarang sih, jarang banget. Jadi biasanya visa on arrival itu cukup mudah gitu. Sama Maroko itu juga bisa. Oh, oke, I see. Oke. Nah, ini kan masih dalam suasana pandemi kayak gini ya. Pasti yang ingin berlibur ke luar negeri mikirin juga nih tentang vaksinasi gitu. Kalau regulasi vaksinasinya itu kayak gimana? Oke, kalau misalnya regulasi di tiap negara sebenarnya beda-beda nih Kak, Anissa. Jadi kayak misalnya, tapi untuk semua negara rata-rata vaksinasi minimal 2 kali. Oke. 2 kali kita itu udah diperbolehkan. Jadi kayak misalnya kita katakan ke Jepang nih, ke Jepang emang nggak semudah dulu. Kalau sekarang itu ke Jepang itu cukup yang namanya kita kalau mau datang ke Jepang kita harus pakai tour guide asal Jepang asli yang berlisensi. Kalau dulu kita mau ke Jepang ya udah datang aja. Kalau mau yang jalan sendiri juga bisa, atau mau pakai tour guide yang dari Indonesia juga bisa. Tapi sekarang kalau kita mau ke Jepang saat di sana kita akan ditanya nih tour guide-nya dari mana, lisensinya apa. Mereka perlu tahu. Kalau enggak kita nggak boleh masuk. Kayak gitu. Terus kayak misalnya yang kalau di negara-negara di Turki gitu ya, kalau Turki itu yang paling gampang malahan menurut saya. Mereka nggak perlu visa, terus mereka juga nggak perlu karantina, terus kayak no PH gitu juga. Jadi itu yang paling gampang sih di Turki. Tapi kalau di Malaysia kayak gitu, kita harus isi kayak aplikasi peduli lindunginya mereka. Oke. Kayak gitu sih Kak. Jadi udah bisa dibilang udah aman lah ya kalau misalnya WNI ingin berlibur, karena kan kita juga mayoritas sudah dapat 2 kali vaksinasi ya, COVID-19 maksudnya. Oke, ini pertanyaan ini pasti ditanyain sama teman-teman dan smart viewers ini. Kapan sih biasanya tersedia tiket murah atau tiket promo nih untuk berlibur? Oke. Ini emang yang sangat dinanti-nantikan sama orang-orang ya. Pasti. Saya juga termasuk. Para hunting tiket murah nih. Nah, kalau untuk tiket murah, biasanya yang pasti kita harus dari jauh-jauh hari sih Kak sebenarnya. Untuk parameter, itu kan kadang ada orang yang bilang parameternya itu jangan di hari apa. Sebenarnya enggak semuanya valid sih. Karena saya beberapa kali kayak ngecek pun, ada yang bilang jangan hari Selasa gitu. Tapi pas saya cek kayaknya juga biasa aja gitu. Tapi yang pasti itu adalah selalu booking dari jauh-jauh hari. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, rajin-rajin untuk riset, lihat harga, dan selalu bandingin sama kompetitor. Kan kita ada beberapa ini ya, platform untuk beli tiket platform ya. Dan biasanya beberapa platform itu mereka menyediakan promo-promo, kupon-kupon saat kita nonton live. Karena beberapa platform ini mereka sekarang suka ada promo kayak kita harus nonton live mereka, terus kita bisa share live mereka, nanti kita dapat promo langsung, kita dapat kupon gratis misalnya potongan langsung 200.000 dan itu pasti dapat selama kita share-nya itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Misalnya share ke berapa orang kayak gitu, itu biasa kita langsung dapat. Dan itu biasa yang saya dan beberapa teman saya lakukan, dan beberapa grup, saya kan punya grup travel juga, dan kita suka saling share. Kalau misalnya acaranya udah dimulai, ini kita share, dan mereka harus nonton berapa lama, terus akhirnya kita dapat deh kupon itu. Kayak gitu sih Kak. Oke, ini tadi jadi sering lihatlah promo-promo acara-acara yang di platform disediakan gitu.
Oke, ini tadi kalau untuk yang jauh-jauh hari ini biasanya tipsnya dari Sigit kira-kira berapa bulan sebelumnya nih? Kita mungkin 3 bulan sebelumnya aman sih Pak. Bisa. Oh, 3 bulan. Oke. Oke, 3 bulan sebelumnya lah. Asal pokoknya jangan sampai sebulan sebelum udah terlalu mepet ya itu. Udah cukup mepet banget dan itu sangat riskan karena kan takutnya juga ketersediaan seatnya habis ya Kak. Oke, berarti kurang lebih 3 bulan lah ya untuk Smart Viewers nongkrongin platform penjual tiket ini. Betul. Nah ini untuk jadi penutup juga nih Sigit, mungkin Smart Viewers yang sedang menonton ini butuh jasa tour and travel gitu. Ada nggak tips dari Sigit gimana sih berpergian yang nyaman dengan menggunakan tour and travel? Nyamannya ini maksudnya nyaman dari aman menggunakan jasanya, takut tertipu atau gimana nih Kak? Iya. Bisa juga. Ya, gitu ya, betul. Karena kan kalau kita pakai tour and travel kan ingin nyaman, sudah tersedia semuanya gitu kan, jadi nggak harus mikir gimana nih persiapannya atau di sananya gitu. Jadi mungkin ada tips kalian dari jalan-jalan tour and travel nih, Sigit silahkan. Oke. Kalau untuk dari cari jasanya dulu deh ya, Anita. Kita bisa lihat dari seberapa terpercaya terjaminnya sebuah agent itu. Mungkin kita bisa melihat keaktifan dari akun sosial media maupun seberapa cepat mereka respon ke klien. Oke. Gitu. Soalnya kan kadang kita harus mengantisipasi dari para agent yang mereka misalnya udah nggak pernah ngepost sama sekali, terus balasnya juga lama. Dan itu cukup riskan dan agak berbahaya karena kita nggak tahu apakah nantinya malah kita sudah sampai di lokasi, pokoknya nggak ada yang dampingi sama sekali, itu kan membuat kita jadi merasa dirugikan gitu. Yeah. Jadi yang paling penting itu adalah kita harus melihat apakah sosial media mereka aktif atau enggak, dan apakah kita bisa lihat dari orang nge-tag biasanya. Biasa kan kalau di Instagram gitu kita bisa lihat bagian tag-nya ya. Nah, biasa kalau misalnya semakin banyak tag kan itu ya udah, itu berarti punya review yang cukup baik sebenarnya. Dan yang kedua adalah saat kita sudah menemukan tour agent yang mumpuni, yang baik, berikutnya adalah kita harus lihat nih dari harga yang dari paket yang mereka siapkan itu sebenarnya ada apa aja, include apa aja. Jangan sampai karena permainan kata jadinya pas hari H kita sampai, kita ikut tour, fotonya makannya nggak tersedia. Kadang ada beberapa trip yang makan malam nggak ada, tapi makan pagi makan siang ada, kayak gitu. Jadi kayak takutnya karena kita nggak teliti, jadi kita merasa dirugikan gitu. Padahal sebenarnya hanya permasalahan permainan kata dari agent tersebut, kayak gitu sih Kak. Oke. Pokoknya Smart Viewers cek aja sosial medianya gitu. Jangan malas juga buat riset kecil-kecilan gitulah ya. Atau bisa juga ini ke tempat travel agentnya Sigit di sosial medianya di mana namanya? Oke, untuk sosial media di @jalan-jalan.trip. Oke, itu di Instagram ya? Betul. Oke, tinggal cek aja Smart Viewers di sana kalau mau liburan ke Bali, ke Labuan Bajo, bisa lah pokoknya. Oke, terima kasih untuk Sigit atas waktunya ngobrol di Good Talk. Terima kasih juga, terima kasih juga untuk Smart Viewers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk dukung terus karya-karya Binus TV dengan cara subscribe channel YouTube Binus TV, like, komen, dan tunggu karya Binus TV lainnya. Bye-bye.